Mulai. Guys, ketemu lagi dengan kilometer tinggi. Tony nggak bisa join, dia jadi campers. Oke, kita ada tamu spesial nih. Dito. Susah lu cari jadwalnya. Iya, waduh. Sibuk banget. Ya. Jadi kita punya kenalan yang knowledge-nya itu out of the box, extraordinary, yang isinya daging semua. Emang ya. Lo kenal Dito juga kan? Lo pasti ngobrol ya. Nah, kita mau ngobrol sesuatu yang di podcast lain nggak ada. Iya. Tapi sebelum itu, Dit, lo jelasin dulu who you are exactly. Yes. Lo siapa sih? gue gini-gini aja sih. Gue namanya Dito. Ya, di LinkedIn ada, di Facebook ada tapi nggak teraktif. Udah itu doang. Terus ya kebetulan Sehari-hari ngapain? sehari-hari kerja lah. Kerja. Karyawan swasta. Tapi emang gue dari gue SMP sih, gue punya concern sama berbau militer di Defense gitu ya. military and defense. Oh, lo punya ketertarikan Iya, di gue bidang dari- itu. Zaman gue inget tuh, zaman gue SMP tuh gue main ke dulu ada perpustakaan British Council tuh di S. Wijoyo Center, sekarang udah namanya Swiss. Oh iya. Iya kan? Iya, iya. Tahu. Itu gue cuman mau nyari bukunya Jane. Ada perusahaan di Amerika namanya Jane, dari zaman dulu sekarang tuh selalu bikin referensi tentang militer. Gue SMP tuh, makanya terus ada SMA Taruna gitu kan. Gue pengen tuh bukan pengen jadi tentaranya sebenarnya. Gue nggak pengen jadi tentara, tapi gue suka mengamati tentara lah gitu. Beserta Pernak-perniknya, cerita-cerita di baliknya. Iya. Iya. Itu sejarahnya Mas gitu. Iya. Ini relate nih sama yang mau kita bahas ya, Bang. Iya. Dito sih gue bisikin dikit mau ngomong soal apa. Tapi kita belum tahu. tapi nggak gamblang. Iya. Tapi lo jangan surprise kalau pertanyaan gue atau yang gue mau tanyain itu. Tapi gue yakin lo punya knowledge-nya atau lo seenggaknya tahu lah dari Ya, sisi sedikit yang gua yang tahu, lain. Bang. Ya. Oke, mungkin teman-teman semua tahu hari ini ada perang Rusia Ukraina ya, Bang. Iya. Perang Rusia Ukraina, kita sering denger lah di talk show, berita, TV gitu ya. Ini perang karena apa? Sekarang udah berapa tahun gitu, perangnya nggak habis-habis ini. 2 tahun. Nah, gue yakin Dito punya sisi lain untuk jelasin kenapa perang itu terjadi. Yang kita tahu apa, yang dia tahu apa gitu. Tapi mungkin bisa jadi hampir sama ya. Bisa jadi sama, bisa beda. Ya. Ngomong ini bisa jadi bisa sama Ya, ya. Tapi ya. kita coba langsung ke Iya, Dito. sih sekalian lu promosi siapa tahu suatu saat diundang TV gitu, Dit, jadi narasumber. Dit, kenapa ada perang itu, Dit? Ya. Ya, Zaman gini ya. kenapa ada perang Zaman sih? gini masih perang sih. Iya. benar lo bilang. Kalau lihat dari secara peradaban manusia itu, makin kesini tuh perang makin dikit. Karena apa? Casualitiesnya banyak banget. Kerugiannya besar dari semua sisi ya, dari pihak A dan pihak B pasti banyak kerugian. Sehingga sekarang secara tren setiap negara itu pengennya menghindari perang. Ya. Perang konfrontatif langsung ya. Maksudnya perang fisik, Perang Ya, perang yang kayak ini Ya, tempur. perang konfrontatif secara fisik. kalau cyber masih ada ya. Sekarang perangnya udah mungkin Iya. orang kan pasti udah mikir Itu mah kita nggak berasa, Bang. Kita nggak berasa. berubah, berarti perangnya pun udah nggak yang langsung fisik lagi nih. Iya. Udah yang cyber, itu kita nggak ngerasain gitu ya. Betul. Tapi ternyata tiba-tiba jadi apa aja. Iya, ternyata ada perang yang Zaman begini. sekarang masih ada ya. Iya. Ya kita sih tahu ada beberapa perang tapi nggak terlalu menarik lah di Iya. Timur Tengah apa gitu. Konflik kecil Iya. apa ya. Nah ini nih menarik, Sini. Rusia lawan Ukraina. Ini benar-benar dua negara berhadapan-hadapan kan. Iya. Gimana Dik? Biasanya kalau lihat trennya ya, trennya itu selalu perang-perang tadi ya, perang etnis, perang perpecahan antar negara, Ya. belah dua gitu kan, kayak waktu Bosnia Herzegovina sama Ya, Serbia Serbia. gitu kan. Terus ada lain-lain lah ya, atau perang tadi pemberontakan di daerah di negaranya. Ya. Perang terakhir yang besar itu antar dua negara itu ya waktu Irak invasi ke Kuwait, Kuwait. kan? Amerika masuk dan lain-lain. Iya, iya, benar. Zaman Itulah kita Si SMP itu, SMP gua. itu perang antar negara fisik terakhir. Setelah itu bisa dibilang
nggak banyak yang besar lagi. Kalau Arab Spring itu cuma ini aja ya. Ya udahlah, masuk Arab masuklah Spring itu ya itu Amerika sebenarnya, ini gitu ya. Itu apa? Konvensi bukan Ya kayak konvensional, Libya tuh, maksudnya hancur lebur juga gitu. perang yang nggak balance ya. Nggak balance ya, sebenarnya ya. ini masuk proxy, Proxy, gitu proxy, kan. betul, betul. Ada Tapi nggak yang proxy. langsung bener-bener nih dua negara langsung hadap-hadapan Iya. gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau sebagai orang pangkat militer tuh biasanya udah ngamati ya. Waktu Rusia mulai ngambil Crimea apa Iya. itu orang udah sensing sebenarnya. Rusia ini punya passion untuk invasif. Invasi Gitu. expand lagi nih. Itu pengamat politik, pengamat hubungan internasional itu Ya, paham ya. ngeliat situ ya. Terus gimana Putin mempertahankan hegemoninya. Ya. Sudah ada tren kalau bicara vulnerability sama risk itu perang Ukraina itu udah tertebak. Udah tertebak pada Jauh. saat itu ya. Iya, Dia beberapa udah tahun caplok sebelumnya. Krimianya. Oh, akan terjadi gitu, udah Iya, diprediksi. ini someday pasti akan terjadi. Nah, itu gua nggak tahu, Bang. Base kembali ke yang tadi. Why? Kenapa? Akhirnya terjadi. Akhirnya terjadi, yaitu tadi masalah feel insecure. Ini orang kalau udah feel insecure, Yang insecure Rusia. Yang insecure Rusia. Insecure Rusia. Adik kecilnya dia yang harusnya jadi buffer country-nya dia itu mulai kok Lirik-lirik. nggak bisa diatur. Dia mulai lirik-lirik ke barat nih, gitu Terus ya. ada pertimbangan lain. Wah kalau gue invasi ini akan gini ada banyak lah gitu kan. Harga minyak naik. Udah prediksi juga pasti sama Rusia. Iya. Gitu. Nah, dari tadi ini masalah jealousy juga gitu kan. Ini adik ini mulai nggak mau diatur sebagai satu keluarga besar gitu kan. Udahlah, macam-macam caranya sebenarnya. Mungkin kalau Amerika kalau yang ini bukan Rusia, ini Amerika pasti pakai operasi intelijen apa segala macam. Oh, ini karena Rusia. Mungkin more costly tapi ya not to publish kayak invasi langsung. Nah kalau mungkin Putin punya konsep yang beda ya, dia pikir gue ribet kayak gitu-gitulah gitu. Udah gue invasi aja sambil pengen tahu juga respon. Padahal hacker Rusia banyak loh. Dulu kita pemilu aja orang Indonesia minta tolong hacker Rusia. Nggak usah. Iya. Amerika aja sampai heboh. Dulu ada hashtag kan, apa sih? Iya. Zamannya pemilu tuh. Hackernya Rusia. Hackernya Rusia diundang apa hashtagnya? Gue nggak ingat malah itu. Pokoknya salah satu paslon lah pendukungnya itu Pakai nama ininya. hashtagnya apa gitu. Pokoknya dia minta tolong hacker Iya, Rusia iya, lah benar, gitu. benar. Tapi Rusia milih perang konfrontatif ya. Iya. Perang konfrontasi langsung karena tadi pertimbangannya problem dengan adik kecilnya ini nggak selesai hanya dengan perang Dia merasa. konvensional. Oke. Tapi penyebab sebenarnya insecure karena apa? Banyak ya. Kan kalau tadi misalnya kan ancamannya kan yang mau masuk ke NATO kan. Ya, yang kita tahu gitu Bang ya. Iya, Just kita kalau- tahu gitu. Ukraina mau misalnya gabung sudah- mau gabung sudah- NATO. Misalnya kan Rusia pasti punya contingency plan kan, skenario A, skenario B, skenario C gitu kan. Nah kalau misalnya Ukraina masuk NATO, impact-nya apa? Amerika naruh pangkalan di situ. Ini paranoid nih tadi. Yang kalau tadi nih, kalau orang defense, orang security, paranoid itu cemas gitu. Karena kalau tebakan kita benar, ternyata berarti planning kita sudah benar. Ya. Tapi kalau nggak terjadi ya udah, berarti ya tidak terjadi. Tapi Tapi buat tetap orang awam harus- kan, lu terlalu takut, lu terlalu gini. Gitu. Oh, defaultnya harus paranoid. Iya, orang Orang defense tuh harus security ya, paranoid. defense. Iya, iya. Jadi kalau Dia nggak boleh merasa nyaman ya. Nggak boleh nyaman. Oke, berarti Karena ini kan, yang iya. karena kan ada istilah kan civis pacem parabellum nih Bang ya. Iya. Apa tuh? Gue lupa malah itu bahasa. Civis pacem parabellum itu dibalik apa sih namanya? Kalau kita mau kuat secara pertahanan kita harus well prepared gitu. Well prepared. Berarti ini sebetulnya yang kita tahu itu kan, sorry nih, yang gue tahu nih, gampangnya adalah Ukraina kayak orang mau gabung geng motor gitu. Dimana kalau di geng itu kan ada yang nyenggol gue, semua anggota geng ikut ngebelain. Iya. Rusia takut itu. Rusia Kalau dia kesenggol berarti bukan sebenarnya bukan takut itunya. Bukan takut itunya. Kalau disenggol nanti ini gitu. Takutnya adalah ketika si Ukraina jadi negara NATO, kepentingan Amerika itu akan banyak negara-negara NATO Iya. masuk ke situ. Oh, bikin pangkalan militer. Macam-macam lah ya. pangkalan militer, basisnya apa, basis ini mengganggu ekonominya Rusia juga yang sama ini. Dan itu secara jarak ya deket lah sama Rusia. Langsung, Iya, berbatasan langsung. Betul. Dan Rusia sebenarnya juga udah ngerasa nggak nyaman ketika mulai sedikit-sedikit negara eks-Pakta Warsawa pindah ke NATO, kayak Polandia,
Iya, iya. Gini, ada yang ininya juga. Rusia justru mau gabung sama NATO. Kenapa nggak sekalian gitu? Tapi dia ditolak. Nah, itu Gue ada. bilang sih itu gengsi bang. Enggak. Jadi dia mikir gini aja. Ngapain sih negara-negara ini sekarang harus ada balance of power gitu? Ya udah sekalian satu power aja. Dia dulu pernah, gue baca ini aja ya, baca artikel. Ya udah sekalian aja lu gabung sama NATO. Terus nggak ada lagi nih. Tapi ternyata NATO pun lu kalau sendiri musuh lu siapa lagi gitu, nggak ada yang balancing gue gitu. Kan aneh juga jadinya ya. Gue tahu sih ya, dulu sempat ada isu yang Rusia mau gabung NATO itu kan kadang isi topik yang dilempar gitu ya. Iya. Apakah ini? Cuma kalau pertimbangan gue sih lihatnya itu Rusia sendiri kan gini, buat lo gabung sama NATO, lo secara defense apa segala macam tuh dikontrol oleh kita ya. Lo harus pakai ini, lo harus pakai ini, lo harus begini, harus begini. Tapi kalau negara lo kenapa-napa, semua negara akan bersatu. Itu komitmen bersama lah. Iya, komitmen Satu geng akan nyerbu musuh lo. Ya. Iya itu tadi kayak game motor kan. Iya. Cuma kan atau orang disenggol semua turun. Iya. Tapi sisi yang gue harus terbuka semua itu mungkin yang Rusia tidak nyaman. Terus dari sisi Amerikanya juga, gue nggak tahu sih ya. Mungkin gini, Amerika tuh kadang-kadang juga memelihara konflik kan. Ya. Karena apa ya? Ada duit di situ gitu ya. Betul, industri pertahanan Amerika juga kan harus tetap dijaga. Oh iya. Ya. Itulah baru ntar teori konspirasi apa dan lain-lain masuk ke situ. Itu banyak lah ya. Teori konspirasi. Ya kalau info itu sih ya mostly sama ya bang. Ya. Tapi ada yang menarik di yang Kenapa? gua rasa cocok nih nanyanya ke lu. Apaan nih? Bang, gue surprise bang. Pikiran gue nih dari dulu, dari kecil sampai sekarang gue nonton film perang. Rusia itu negara dikdaya dalam hal militer bang. Nggak ada duanya. Gue mikirnya gitu Dit. Iya, benar. Perang lawan Ukraina kan kayak segede salah satu provinsinya dia kan. Iya. Dan kekuatannya nggak seimbang, Iya. jauh banget itu. Kenapa si Rusia sampai harus pakai tentara bayaran? Itu yang gue pengen Bener. tahu. Itu kenapa ya? Apa dia kurang tentara? Apa masyarakatnya sekarang udah nggak tertarik jadi tentara sehingga nggak ada tentara, Lo mau terus perang, jumlahnya kan? sedikit sehingga harus pakai tentara bayaran gitu. Harus pakai tentara dari negara lain atau tentara bayaran. Yang lo tahu tuh kenapa terjadi seperti itu apa Dit? Sebenarnya sama kayak dalam bisnis ya. Iya. Dalam bisnis itu kadang B2B ya, business to business. Itu kan perang juga sebenarnya kan. Iya. Kita lawan kompetitor kita nih gini gitu. Nah, Terus sometimes kadang-kadang in-house. iya, resource in-house kita, wah, gue mau perang yang bidang itu, anak buah gue nggak ada yang jago nih. Ya udahlah, gue subkon, gue cari luar. Nah, sama konteksnya sama ini. Rusia punya resource banyak. Secara alutsista, persenjataan, bisa dibilang jauh di atas Ukraina, gitu kan. Tapi secara individual orangnya, tentara Rusia juga banyak. Di atas kertas ya, jumlahnya banyak. Nah, cuman ada satu kejadian yang bikin akhirnya Rusia ambil perubahan policy di battle. Oh, awalnya dia nggak pakai tentara Awalnya bayaran. nggak pakai tentara bayaran. Oke, awal perang dia pakai Ada satu resource sendiri. kejadian, sendiri. Ada satu kejadian di mana di situ banyak dalam pertempuran ya, ini kita mau battle. Gue lupa itu nama battle-nya apa. Cuman di situ Yang waktu caplok Crimea bukan? Dia di perang ini. bukan Di perang ini, di Setelah perang ya, ini. perang Ukraina ini. Ada satu kejadian battle di mana itu tentara Rusia banyak kalah ya. Dan itu lebih ke arah bukan kalah dari sisi persenjataan, tapi kalah strategi dan kalah Banyak korban lah. potensi orangnya, iya. Potensi Potensi perang gitu tentaranya, ya. iya. Combatnya dan lain-lain. Oh, jadi ada satu momen di perang Rusia Ukraina ini, si Rusia itu kesimpulannya, kesalahan gue di momen itu gue ekspektasi gue menang ternyata Gue gitu ya. ya tanda kutip kalah atau banyak kerugian gitu ya. Iya. Sehingga udahlah kalau gitu gue ganti strategi pakai tentara bayaran. Iya, Oh. that's it. Makanya sekarang kalau dilihat, kalau gini, kita kan kalau direktur perusahaan gitu kan, lihat Iya. grafik aja kan. Wah, ini kalah nih. Oke, gue ganti ini. Oh, ternyata mulai membaik nih. Nah, kan sekarang kan di-hire terus. Ya. Karena ya tadi, kalau lo hire orang dari luar, udah tahu gue perlu yang kompetensi ini di provide. Asal harganya masuk, ya udah. Oh, berarti dia Outsource. dia ini evaluasi, Bang. Evaluasi. Oh, gue kemarin kok di perang yang apa? Di battle yang kemarin nih
kok gue harusnya menang mudah gitu ya. Kok kalah nih gitu. Ya mungkin ya dia mungkin nggak kalah-kalah banget, tapi versinya Rusia gue kalah gitu. Ya. Gue berstrategi pakai tentara bayaran. Iya. Tentara bayaran itu apa sih ada di dunia ini ya, tentara bayaran? Ada. Itu dia tuh kontrak sama negara lain minjem tentaranya Atau gimana? atau Itu swasta emang atau apa swasta sih? atau apa gitu ya? Ada dua konsep ya, Ya. konsep. Konsepnya yang Wagner Rusia sama Amerika yang dengan PMC lah, Private Military Company. PT-nya bisa macam-macam tuh ada dulu. Ada Blackwater dan lain-lain. Ini Oh. Amerika. Nah, ini sama konsepnya. Jadi negara meng-hire perusahaan swasta ini untuk memprovide tentara. Lo mau hire-nya dengan senjata lengkap atau senjata dari kita gitu lah, macam-macam lah gitu ya. Intinya ada swasta yang dia Memprovide itu. memprovide tenaga services services seperti army. Ya. Oke. Oke. Ada yang private military company ini, tentara bayar ini yang BUMN, kayak BUMN. itu Legion Étrangère yang di Prancis. Oh, yang di Prancis. Oh, di Prancis ada seperti itu, tapi nggak murni swasta kira-kira ya. Ada turut serta pemerintahnya. Swasta, iya. Ini dibentuk oleh negara untuk membangun suatu alat senjataan, membangun militer, tapi ini di-hire dari luar atau dari orang Prancis sendiri yang memang sudah komit untuk Bertempur. berperang dengan manapun tugasnya lah. Gitu. Mau beli peran Prancis, Loh, atau kenapa enggak? dia nggak masuk aja bukan TNI ya? Iya, kenapa Ya, nggak? Sarjananya Prancis. Ya karena gini, secara konstitusi regular arminya Prancis itu hanya digunakan untuk pertahanan. Hanya boleh untuk pertahanan. Iya, Prancis nyerang, baru dia bertahan di tanah Prancis. di teritori Oh, Prancis iya. gitu ya. Jadi- Kalau negara ex-jajahan Prancis, misalnya kayak Guyana Selatan, apa Itu nggak boleh arminya turun. banyak Masih bisa juga ya? regulasinya. Iya, kalau harus gini, makanya akhirnya ada Legion. Itu udah lama sih Legion Étrangère itu, bahkan sudah ada semenjak jauh sebelum Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Pertama. Iya. Berarti regulasi itu udah dari saat itu ya? Iya, iya. Jauh. Konstitusi itu udah lama. Iya. Oh. Makanya untuk perang di luar Prancis akan menggunakan Legion asing. Oh, Vietnam sebelum Amerika masuk itu juga kan itu di Jajahan Prancis? jajahan Prancis. Tentara yang di situ bukan regular arminya, tapi semua orang Legion Étrangère. Oke. Makanya bisa dibilang sih kalau compare to semua tentara bayaran dunia, Iya. kalau lihat kompetisi jagonya paling mana, Hmm. ya tergantung ya. Kalau perang-perang ini mungkin Legion Étrangère. Karena mereka sering ditempur banyak ini. Pengalamannya udah banyak, jam terbangnya udah banyak. Banyak. Even kalau gini, misalnya gini, NATO menugaskan tentara NATO untuk berperang di sini untuk kepentingan NATO misalnya di Ya. Afghanistan. Kan ada tentara Inggris, tentara Ya. dari Prancis yang diturunin Legion Étrangère. Oh gitu, bukan arminya. Bukan arminya. Kontingennya Prancis itu sebetulnya tentara bayaran. Iya. Tentara bayaran. Legion Étrangère. Oh. Itu kayak gitu polanya. Tapi mereka juga nyanyinya ada lagunya tetap ke Prancis juga. Tetap dia ini yang Prancis ya. Ya, hormat ke bendera Prancis juga. Itu si Legion asing Prancis ini tadi berarti kayak swasta ngelatih pegawai itu Iya. punya skill tentara. Berarti Iya. nggak semuanya warga negara Prancis? Atau justru nggak boleh orang Prancis? Negara Prancis ada, tapi nggak banyak. Oh. Karena once lo masuk Legion Étrangère, ya lo harus siap untuk bertugas mana-mana. Lo siap mati juga. Oh. Karena gini, setiap orang yang masuk Legion Étrangère, mau dari negara manapun, dia harus mengganti identitas dan namanya. Oh. Mencabut bukan. Jadi gini, kita nggak tahu nih, kecuali ngobrol-ngobrol ya, internal Iya. ya. Lo dari negara mana gitu, nggak boleh ngomong. Oh. Saya Legion Étrangère. Dari mana? Yang tahu HRD-nya dia doang. HRD-nya Waktu dia masuk Ada. karantina untuk Iya. training, Iya. lu misalnya masuk nih. Iya. Padahal lu tetangga sama gue, tapi kita pura-pura nggak tahu atau mesti nggak tahu ya. Ya nggak tahu. Pokoknya kita Pokoknya disamarkan lah. Nah, Iya. ini cerita dari orang Indonesia yang ikut Legion Oh, iya. Étrangère. ada. Ada. Banyak. Kalau Banyak malah. gue kenal ini, dia punya data sekitar 30 orang sejarah orang Indonesia yang pernah. Keren. Dia waktu dia gabung Legion asing ini, Ah. Legion Étrangère ini, Legion Étrangère. dan dia ketemu 30 orang Indonesia di Oh, sana. bukan. Dia ketemu sih di sana, dia cerita ketemu 4 orang. 4 orang. Tapi dalam sepanjang sejarah Sama Legion Indonesia. Étrangère, Kita sekitar 30-an lah. ada 30-an. Negara yang paling banyak masuk Legion Étrangère itu
waktu di sana ya, Nah. itu Rusia. Oh. Pecatan Rusia. Oh, iya. pecatan-pecatan lu. Iya. Pensiunan, pecatan atau Ya, udah selesai dinas. atau dia kalau katanya temen gue ini Heeh. di sana kurang memberikan ini yang bagus Insentif. Di Rusianya. Rusianya, dia keluar, dia masuk ke Ya kayak pegawai bang ya. Iya. Kerja di perusahaan gue nggak puas nih gajinya kurang gede atau bosnya udah nggak asik, Ya. gue pindah kantor. Jangan gitu. Bisa jadi TNI yang gitu. Wah, capek. Ya mungkin ada di antara 30 orang itu mungkin ada Nah, juga kalau ex TNI mungkin. Wah, ini TNI kurang ini lihat Ya. gajinya euro gitu ya. Iya. Kalau TNI agak susah karena once lo masuk TNI, Oh ada ikatan dinas. bukan. Hah? Orang Indonesia itu Oh, iya. relatif lebih Nasionalismenya iya doktrin. Makanya kalau di Akmil segala macam itu kan doktrinasinya kuat sehingga pantang gue sebagai TNI bekerja. Oh di- iya. Atau mungkin yang gagal TNI, bisa jadi itu mungkin lebih banyak ya. Atau Nah, pensiun. bisa jadi. Pension pay gua. Nah, teman gue tuh cerita, Heeh. pernah satu saat dia kan setiap apa namanya hari kemerdekaan Prancis itu kan dia defile. Ya. Jadi dia dari Korsika, dia terbang ke Paris, dia defile di Arc de Triomphe itu kan. Nah, di situ dia ketemu orang Indonesia. Karena kan ada beberapa divisi yang beda-beda. Ada kalau di Korsika itu yang divisi tempurnya. Ya. Ada divisi Zeninya itu dari Ini si region ini punya kantor cabang banyak lah. Iya. Begitu defile itu ketemu pegawai di cabang lain. Iya. Lu gitu ya. Ternyata Indonesia nih. Indonesia itu ada Indonesia nih gambarin sama dia. Nah, kalau yang temen gue ini emang dia duanya perang. Oh gitu. Ya, ini gue juga mau tanya, dia kenapa gabung ke sana? Ada masalah apa dia di Indonesia? Teman gue ini emang senangnya konflik dari dulunya berantem apa. Bukan seneng kali. Ya, Dia tertarik dengan cerita perang, dengan kalau battle. cuma tertarik, gue tertarik. Tapi Oh, kalau ini lebih dari itu ya? Dia- Oh, pengen ngerasain dia suka perangnya. Oh gitu. suasana perangnya ya, bukan Iya, mau ya, perang. waktu gue kan dari kecil juga dia SMA dari SMA tukangnya berantem. Oh iya, ya udah. Oh kalau Nggak tersalurkan nih, ya gue nyari tempat yang perang gitu Iya, ya. waktu gue tanya, lu paling tentara, jadi TNI, enggak deh, kalau TNI gitu-gitu doang, kagak ada perangnya, paling perang cuma di Aceh, di Sini doang, ada Aceh dan lain-lain. Oh iya. Bukan perang yang dia maksud. Iya. Yang dia maksud perang tuh yang dia nonton di film kayak Rambo kayak apa sehingga Bener fisik. oh dia cari tahu tuh si legion asing ini ada di Prancis, dia daftar sana. Iya. Dulu SMA daftar apa kuliah dulu? Dia kuliah dulu, udah S1, udah sempat jadi pengacara loh ya. Terus kayak dia mencari, gue mau kemana nih gitu. Oh, passion gue ternyata tambah Iya. subur nih, bakat gue kerak. Dia berperang di meja hijau, perang yang gue cari. Iya. Iya, Dia gabung sana. dia mau ke sana. Itu Gila. tahu itu gimana sih, dia buka lowongan di JobsDB atau gimana sih? Atau memang tiap tahun buka? Di internet ada, buka. Oh gitu. Di internet ada. Oh, di websitenya dia ada. Oh, kita tinggal apply gitu kayak. Cuman waktu yang dulu tuh dia udah lama sih kesananya tahun 2007 dia berangkatnya. Itu dia ngeplay, jadi dia Oh, pergi ke sana. dia kayak ngelamar kerja lah pokoknya. pakai visanya visa turis ke Perancis dengan visa turis, terus dia ngeplay. Udah masuk udah plus. Terus dari di dalam juga dia Emang punya keahlian nggak untuk combatnya dia? Kok enggak, dia di training di situ. Oh. Iya, tapi lo nggak dilihat di Nggak. sana dia sebagai prajurit lah, bukan perwira. ya. Tapi kalau mau karir terus bisa jadi perwira. Oh, berarti nggak ada syarat lo pernah sebelumnya tiga tahun pernah. Ya itu tempur di mana sama kayak gitu. orang kerja lah. Kalau lo Ini fresh grade gitu ya. Nanti lo training dulu nice, gitu. nice to have gitu Nice kan. to have. Gue dia cerita sih, banyak di sana itu namanya tentara kan, Legion Etrangnya itu kan biasanya yang masuk dia juga penjahat lah, apalah yang Ya berbagai macam latar belakang Kalau lah. kalau dari zaman dulu tuh gitu, kalau sekarang mungkin seleksinya lebih tertib Iya. lah. Kalau yang Buktinya temen lo lawyer. iya makanya. Ketemu dia sama bandit gitu kan, ya gue juga catatan dari apa gitu misalnya gitu. Nah, yang paling banyak di sana secara populasi itu emang orang Rusia, dan orang Rusia yang masuk sana emang beresek-beresek sih. Oh. Ya bad boysnya Oh, Rusia lah, Rusia sama gabung Rusia sana. apa yang- Ya kan secara geografis dekat. Ya kayak kita kerja di Malaysia, kerja di Singapura, mungkin orang Rusia gitu juga. Iya, juga. Kalau Indonesia ke Prancis kan jauh. Iya.
Tapi lucunya Asia juga banyak. Tapi yang Asia Bukan banyak. cuma Indonesia ya? Iya, cuman gini, dia sih bilang orang Asia di sana minoritas karena kan secara fisik kecil. Jadi kalau adu fisik apa tuh biasa kalah, misalnya harus lari, harus apa, gitu kan, angkat Sama beban. tanya kurang Sama ya. tanya kalah sama orang-orang Rusia gede-gede. Orang Rusia secara Cuman orang Asia itu postur benar. disukai karena biasanya fighting spiritnya lebih tinggi. Ya. Gitu. Lebih kuat suffering, Lebih bandel lah kalau gini. lebih tahan Analoginya banting. nih ya, kalau gua lebih ke hewan nih, kalau orang Rusia tuh kayak lion-nya, lion and tiger. Kalau orang Indonesia, terutama yang banyak itu orang Nepal, ex guru. Oh Iya. iya, suka nih. itu ya. Nah, orang Nepal itu disukai. Jepang ada banyak beberapa gitu. Jadi nomor 2 setelah orang Gurkha, orang Nepal itu orang Jepang. Itu lumayan banyak juga di sana. Kayaknya orang Indonesia lah. Jepang yang freak yang pengen perang itu banyak juga ya. Mungkin ya. Sekarang mereka nggak punya negaranya. Padahal dulu zaman dulu kan ini banget ya, zaman dulu. Bener kata dia nih, fetisnya itu, Fetisnya itu. sehingga dia daftar ke sana. Emang gitu. isinya tuh orang-orang yang emang doyan konflik gitu. Fetisnya tempur gitu. Makanya temen gue tuh cerita kalau lagi nggak perang itu mereka bisa berantem antar itu udah kayak wild harus west nyalurin ini ya. iya Adrenalinnya gitu ya. gebuk-gebukan ajar-ajaran gitu ya itu ya begitu damai wah kita S1 pot Keren. Ini temen lu ini kapan sampai kapan join di sana? dia 2007 Sampai? 2013 2013. Pengalamannya apa aja? Pengalamannya apa aja? Pernah dikirim perang kemana aja tuh Mana temen? aja? dia kan masuk daftar alhamdulillah dia lolosnya masuk kalau nggak salah tuh korpsnya yang penembak jitu ya penembak Oh, gundu sniper. sniper karena badannya kecil gitu kan jadi dia bisa nyusup terus dia tuh orangnya telaten gitu ya sabar Setelah di assess dia Iya. Padahal dia cocoknya sniper. yang nggak punya background sniper, jadilah dia Di assess ternyata bakatnya. bakatnya sniper. Gila, keren. Terus Gua rasa sih karena senjatanya canggih bang. iya, orang Indonesia emang kalau sniper tuh emang geli ya. Coba kalau senjatanya kayak masih zaman film Behind. Enemy line Iya, nah, itu kalau harus bener bakat. Itu kan si siapa namanya? Siapa pemerannya itu siapa? Dia kan karena dari kecil berburu serigala. Iya, itu kan dia kan dari kecil berburu sama orang tuanya. Udah gede perang dia jadi sniper. iya Jadi lokal hero. Tadi kan lawyer ya. dia loh Ya kalau sekarang kan udah modern lah di assess. Iya, cuma gue hebat juga dia. Dari lawyer nih jadi sniper, kan jauh ya. Tapi bisa gitu loh. Ikut perang di mana aja. Dan itu perang atas nama negara Prancis atau gimana? Iya dia penugasan dari Prancis ya kan. Yang jelas untuk membela kepentingan Prancis itu. Jadi misalnya Prancis di France Guyana, terus dia pernah ke Kongo. Kongo tuh dia tugas 4 bulan kalau nggak salah. Cuman yang banyak Bentar nih. Afrika tuh kan emang banyak ya. Influence Prancis tuh sangat ini ya. Francophone tuh banyak tuh. Ya dulu jajahannya Prancis, jajahan Afrika. Prancis di sana. Dan Prancis itu kan masih tetap kayak Aljazair itu. Iya. Konflik Aljazair itu dulu mereka intervensi gitu kan. Gara-gara ya terserah lah itu halaman belakang gue apa gitu. Tuh mereka ikut campur tuh. iya. Nah, kayak gitu juga berarti kayak di Betul, Kongo, betul. Kayak di di Kongo. Niger nih sekarang yang baru nih. Ada kudeta gitu kan ya. Iya. Terus itu sebenarnya ada campur tangan Prancis dan itu heboh dan sampai sekarang itu Niger itu kan mau invasi kayaknya udah ngumpul nih udah siap-siap lagi nih Iya. karena sampai Nigernya ya udah Afrika tapi kan Uni Afrikanya ya udah kita pantutin aja tapi dia minta tolong sama yang lain-lain pokoknya kita mau intinya kayaknya dia mau lepas dari pengaruh Prancisnya itu gitu tapi masih tetap ada gitu ya dan itu yang pelaku secara fisiknya sih Legionnaire. Ya Prancis ngirimnya tentara itu. Dan Legionnaire juga tergantung ya. Kalau misalnya mereka harus undercover, dia Oh, nyampe iya, apa iya, segala iya. macam. Tapi kalau Intelijen juga jalanin. Operasinya ada yang terbuka, ada yang tertutup, tergantung ya. organisasinya tuh kuat banget. Oh iya. Legionnaire itu yang dia nggak punya ya cuma Air Force sama yang Navy-nya. Navy. Karena benar-benar dia pasukan Darat. kayak apa ya? Dia tempur Kayak darat. Ostrat lah gitu lah ya. Ostrat Tempur ya. darat. Oh, 1 menit ya, 1 menit ganti file. Dan balik tadi itu emang untuk membela kepentingan Prancis. Iya. Nah dia tuh setelah tugas yang jadi kemana aja tadi pertanyaannya ya? Tadi ke Kongo. ke Kongo,
Guyana. Nggak 30 detik kan? Terus Ya. terakhir yang banyak akhirnya dia banyak bukan korban sih ya, karena trauma juga itu waktu di Afghanistan. Gajah Dit. yang mundur. Kalau si Legion Asing tadi kan untuk kepentingan Prancis. Sebetulnya dia kayak tentara swasta tapi untuk Prancis doang. Kalau yang dipakai Rusia itu Murni swasta. murni swasta. Itu negara apa perusahaan itu terdaftar di mana? Iya. Wagner Kalau itu. kita bicara legalitas gitu. Wagner itu orang mana sih? Sorry, itu nama perusahaannya apa nama orangnya sih? Nama perusahaannya sih. Nama perusahaannya? Wagnernya. Ya, kalau Wagner gua nggak tahu nama. sih ya, mungkin di kalau registernya kayaknya di mana aja ya, negara-negara bisa di kayak kadang-kadang gini, negara-negara ex Uni Soviet itu kan legalitasnya juga nggak terlalu ketat kan, kayak Bulgaria apa gitu, mungkin terdaftarnya di situ sih, tapi mungkin memang mereka base-nya di Rusia. Wagner kan base-nya Rusia ya. Kalau nggak salah base-nya di Rusia, aku juga kurang tahu Oh, iya. sih. Karena Wagner namanya saya bukan nama Rusia. Wagner itu kan Nama perusahaannya. Iya. Nama orangnya nggak tahu Tapi siapa. emang semenjak Uni Soviet pecah, terus yes. Rusia jadi ini itu emang Rusia itu kan kayak Wild West lah ya. Iya. Ini gara-gara perusahaan lah apa gini, pokoknya mafia country lah gitu. Iya. Plus by mafia. Kan Wagner yang itu cuma terakhir ini siapa? aja, Bosnya yang kendaraan jatuh, aja. pesawatnya jatuh itu. Iya, kemarin dia kecelakaan, bosnya. Dan itu kayaknya sih operasi intelijen juga. Itu bos yang berkhianat itu bukan ya? Berkhianatnya ini kan, Bang. Berkhianatnya itu kalau menurut gue kayak Gajinya nggak dibayar? Bukan. Kan skenario doang, terus perang di dalam mafianya lah gitu ya? Iya, jadi berkhianat terus kan muncul tuh yang bukan berkhianat, sorry. Dia soal berkhianat kan. Seolah-olah pada sebenarnya enggak. Bisa Enggak. jadi. Sorry, yang gue denger kan mungkin bukan berniat apa sih kayak mogok kerja atau apa gitu ya? Iya. Mogok itu sebenarnya si enggak. tentara bayaran ini kayak protes sama si Usianya. Rusianya. Gue pikir apa gajinya ditahan? Ya, mungkin bisa Saya kira Oh bayarannya, bayarannya ditahan. tapi kalau dilihat sekelas Wagner itu ada pembayaran yang sifatnya monthly gitu ya, monthly apa weekly atau apa gue nggak tahu ya, per operation atau apa, banyak banget lah itu terkompil. Iyalah tergantung kontrak Sama lah. ada lagi mungkin kontrak yang end-nya, jadi misalnya kalau lo mau ikut perang ini sampai sekian lo akan dapat konsensus apa. Ya mungkin kalau di bisnis ada dispute masalah kontrak lah ya. Jadi sempat ada Ini ada addendum nih. Ada dispute kecil soal Iya. kontrak, terus kecil. addendum dulu jalan lagi. proyeknya gua tahan dulu nih gitu. Iya. Proyeknya gua tahan supaya keluar juga, kan akhirnya keluar yang Ya, bocain Ini kan? gitu ya. kayak inilah kalau nonton filmnya Tom Cruise dulu tuh yang jadi Valkyrie. Nah, File Sini kiri di Jerman ya. di Jerman. Jerman. Itu gue lupa. Gue nonton tapi gue lupa. yang berusaha mau ngebunuh Hitler. Tapi jadi berarti gini ya, Rusia itu pakai tentara bayaran ya taktik lah ya, strategi. Karena ada, maksudnya buat mereka ada pilihan itu gitu. Sehingga untuk lawan Ukraina ya udah gue pakai pilihan ini gitu kan. Iya. Dan kalau gue sih sensingnya emang Rusia juga nggak ada niat menyelesaikan perang Ukraina itu Secepatnya. Iya. Untuk kayak misalnya Memaintain status quo ini untuk banyak kepentingan juga. karena endingnya nih, apakah emang mau caplok atau apa? Kan enggak, dia nggak mau caplok. Terakhir aja gue lihat, lu mau kita habisin atau lu jatuhkan tuh rezim Kiev? Dia kan bilangnya gitu tuh. Iya. Kan sebenarnya gitu, lu jatuhin rezim Kiev, udah Kiev ini kan dia yang mau gabung ke Uni Eropa dan NATO. Kalau nggak gabung, intinya jangan sampai lu gabung sama Uni Eropa dan NATO aja. Kalau gue sih baca berita ya bang ya, dan nonton berita juga, yang gue tahu Rusia baru akan berhenti pada saat Ukraina state, oke gue nggak jadi gabung NATO. Iya, Itu intinya. doang kan? Tapi kan si Sebenarnya mirip ini sih. Zelensky-nya, dia kan orang-orang Mirip pro NATO. waktu, ingat nggak waktu Irak nyerang Kuwait? Wait, Problemnya kan sebenarnya karena di Persian Gulf itu gini, dulu kan belum pak minyaknya Irak itu kalau dijual kan selalu melalui tanker, which is harus melalui Persian Gulf. Nah, coast-nya Irak itu kecil banget. Kalau lihat di peta tuh, mostly itu yang harusnya jadi coast-nya Irak itu adalah Kuwait itu sendiri. Gitu. Dan tapi Kuwait punya pelabuhan, tetap punya pelabuhan tapi nggak tahu. iya, tapi Kecil banget jadinya kecil dan banyak hal-hal juga pipa yang melewati Kuwait apa segala macam. Dan itu ada rejimnya Kuwait yang
agak gini, agak nggak bisa diatur oleh Irak lah gitu. Oh. Udahlah gue caplok aja deh, biar gue punya akses untuk Ya berarti ada kepentingan ekonominya Irak Iya. yang terganggu pada oleh- saat rejim tertentu di Kuwait. Coba nego-nego nggak nemu bang. Kamu lu hajar aja. Ya udah gue serang aja. Sebenarnya gini, sebenarnya rejimnya Kuwait itu karena Kuwait itu kan Didukung aja, rejimnya Amerika. didukung Amerika. Dan Amerika sebelum Irak menyerang Kuwait, Amerika juga udah ingin menumbangkan rejimnya si Saddam Hussein. Ya itu Karena inilah. bisa dibilang gini, kepentingannya itu ada Israel juga ya. Kepentingannya Amerika di Timur Tengah itu sebenarnya banyak terganggu oleh rejimnya Saddam Hussein kan. Gitu. Ya. Sehingga pada saat itu perang, ya Amerika punya alasan lah untuk nyerang Irak. Gitu sih kalau Iya, gue nangkepnya. that's it. Iya. Dia kan kalau sekarang mau, ya walaupun sebetulnya mau nyari alasan apa aja bisa aja sih, namanya negara dikuasai ya. Tapi kan pengen dapat alasan yang valid. Begitu perang lawan Kuwait, dibikinlah isu propaganda Irak pakai senjata kimia, betul nggak? Iya. Sehingga dia punya alasan untuk, kalau nggak salah dia untuk nyerang Irak kan minta approval Dewan Keamanan PBB atau apa gitu. Iya. Jadi gini, Amerika nyerang Irak itu 2 kali. Yang pertama zamannya George Bush senior itu karena ini rekam. Iya. Nah, Karena Irak nyerang ke Kuwait ya. Iya. Nah, akhirnya Amerika masuk. Nah, sebenarnya Amerika punya alasan untuk nyerang Irak. Iya, Amerika punya alasan nyerang Irak. Irak karena Ngusir Kuwait dari Kuwait. karena menduduki Kuwait. Which is sebenarnya Kuwait itu juga kepentingannya Amerika di situ. Iya. Untuk menjaga hegemoni di Timur Tengah. Nah, setelah itu Amerika kan masuk tuh membela Kuwait kan ceritanya kan. Desert Storm pertama lah itu, Operation Desert Storm. Nah, Irak mundur kembali ke Negaranya. Irak. Ya, Kuwait udah bisa diduduki lagi aman. Itu selesai di situ tuh perang Amerika, tapi kan masih bertahan Kuwait. Nah, sebenarnya Amerika udah nggak nyaman dengan masih ada Saddam Hussein. Nah, makanya gimana cara numbangin Saddam Hussein baru yang operation yang kedua. Yang bilang distraction. Nah, diisukan Punya senjata pemusnahan massal. sebenarnya dulu ya tahun 80-an berapa itu pernah ada operasi dari Israel. Operasi ngebom reaktor Irak apa? Reaktor nuklirnya Irak. Jadi Irak itu dulu pernah membangun reaktor nuklir di negara dia sendiri. di dalam Irak. Iya. Kerjasama sama Perancis. Perancis itu suka mata dua emang sih. Kerjasama sama Perancis. Dia udah punya reaktor nuklir ya? Iya. Bermuka dua. Iya, tapi Iya, mungkin tahun kayak 80-an. masih kecil. Saddam Kayak Hussein itu lama ya, kayak Pak Harto ya. iya. Nah, Saddam Hussein ini nggak bisa dikontrol, gitu. Kadang main mata juga, kadang ini. Gitu. Kalau Iran, itu dulu waktu Syahiran, pro Amerika. Terus waktu berubah jadi ini, anti Amerika. Tapi Iran itu tidak punya passion untuk ekspansi apa segala macam. Dia anti Amerika cuma masalah itu aja lah, masalah agama, masalah ini gitu kan, anti kolonial dan lain-lain gitu. Tapi kalau Irak itu beda konsepnya. Irak itu figur Saddam Hussein ini yang berbahaya buat Liar juga. iya. Ide-ide Yang ngelawan lah, Liar. ngelawan. Yang khawatir di sini sebenarnya Israel ya. Iya. Karena negara Arab paling kuat dan tidak bisa diatur adalah Irak Irak. saat itu. Itu perang diserbu tuh reaktor nuklirnya Irak. Osirak ya. Osirak. Osirak. Reaktor nuklir Osirak punya Irak itu diserbu dihancurin pakai pesawat. Tapi yang operasi itu dari Israel. Nah, kembali ke yang tadi, terus akhirnya diserang itu kan, diserang yang kedua, isunya isu mass destruction. Distraction. Weapon of mass destruction. Itu yang akhirnya sampai Yang mengembangkan Saddam Hussein di situ. Saddam Hussein ditumbangin. Hancur, selesai. Amerika lega lah. Ya. Ish. Balik lagi nih perang Rusia Ukraina bang. Kita jadi jalan-jalan ke Irak ya. Kenapa? Tadi lu bilang kita lu bilang tadi bang, kayaknya nggak menang-menang disengajain dah, kayak ngulur-ngulur waktu gitu. Emang begitu apa gimana? Atau tentara bayarannya memang cuman buat maintain konflik aja kali ya? Ya maksudnya kayak gini, kalau ini proyeknya bisa gue panjangin, ya kan bagus buat gue. Iya. Kayak bikin rumah mandornya lama-lamain. Kayak di kerjaan gue ya. Kalau proyeknya molor nih, main gue jalan nih.
Dia kayak mandor bangun rumah. Mana bangun rumah. Dilama-lamain. juga sih, Iya. gitu. Banyak kepentingan juga. Ternyata mungkin at the beginning ya, kalau gue nih sensingnya, at the beginning kan Rusia pengen cepat selesai. Iya. Tapi efek sampingnya ternyata kok juga ada yang plusnya buat Rusia juga gitu kan. Ya. Harga minyak yang dia jual di pasar gelap dia juga bisa embargonya juga nggak terlalu ini, gue masih bisa hidup dari situ Iya. gitu kan. Ya kira kayaknya arahnya di maintain juga. Cuman di-ban di Piala Dunia doang. Iya. Kill katanya. Gitu. Maintain juga. Wah, nggak boleh ikut World Cup katanya. Ya udah. Syukur-syukur at the end nanti si Zelensky tumbang apa gitu. Tapi Iya. kalau enggak, kan gini ya, game teorinya. Game teorinya. Gitu. Mencari equilibriumnya nih kok persisnya di tengah-tengah dengan pertahankan konflik terus. Karena ada nih indikasi lagi ya sensing. Dan itu kan biasanya sensing. Ya di tengah jalan nanti Zelensky tuh udah deh. Amerika kan dia nggak punya kepentingan apa-apa. Ganti aja Zelensky. Capek gue gitu kan ya. Kan kayak dia tinggalin Afghanistan kayak gitu aja, gue aja dulu kaget. Hah? Ya, tapi kan Obama punya pertimbangan, Trump punya pertimbangan, duit kita udah habis segitu tuh nggak kayak gitu aja. Udah lu berantem aja dah sendiri gitu. Duit udah banyak, ini gue ditinggal gitu kan. Sampai heboh orang sampai gantungan di pesawat tuh ngeri loh. Astaga, Amerika. Iya kan beda Bang. Kalau Afghanistan kan tentara Amerika datang ke sana. Kalau Ukraina kan enggak. Amerika Kan tuh mempertahankan Amerika nation state bantu duit sama bantu senjata Iya, buat perang. duit, senjata, orang di situ ditempatin. Ada orang juga ya? Ada, Orang banyak. ada. Iya. Tentaranya banyak. Pakai PMC tadi itu. Oh Bahkan iya, PMC ya. yang teman gue cerita sih, beberapa orang legioner juga Iya. ikut jadi tentara. Oh, resign dari Legionnaire, Oh Bukan. iya. join bukan. PMC Ini. atau gimana? PMC Bukan. Sopcon ke Legionnaire. Nah, Ada negara-negara. oh, PMC PMC subkonnya ke dia. Iya. Oh, Ukraina, Karena kepentingan NATO juga apa segala Amerika hire PMC, lu bantu Ukraina. macam. PMC, wah, gua punya kerjasama nih sama Legionnaire. Ya. Gue mau nggak sebagian resource gue dari lu ngambilnya nih, bayarannya sekian, ikut. Iya. Oh. Even Wagner juga bukan outsource tapi ngebajak. Ngebajak orang Legionnaire. Legionnaire. Oh, Wagner pun ngebajak. Iya. Pokoknya gue butuh. Rusia juga kan, gitu kan ya. buat Wagner ini kontrak gede nih. Oh iya. Iyalah. Wih, gila. Ini kontrak terbesar Wagner. Buset. Ini lucu sih ya, maksud gue. Gila ya. Bukan kita nonton talk show apa ngomongnya soal minyak, soal apa. Ternyata di belakang itu Yang Ada- ini kontrak-kontrak ada cerita serunya juga ya. Masalah pengadaan tentara. pengadaan tentara gitu. Ada bisnis, ada outsource, ada apa. Posisinya gitu Ini kan ya. ini bahasa kita ya, ada outsource, ada ngebajak pegawai Iya, bajak-bajak untuk pegawai. perang gitu. Jadi sebetulnya mungkin ya nggak tahu sih akhirnya gimana, tapi ya lucu juga sih di belakang itu ada Nah, sisi gua apa ya? curiganya bisa jadi nih jangka panjang ya. Ternyata nanti embargo terus itu, ini bohir duitnya habis nih. Rusia bisa anggap salah satu. Atau ya udah, ini berkepanjangan perang, si Ukraina nggak punya apa-apa lagi gitu. Ya ngapain Amerika mempertahankan Ukraina yang nggak punya Ukraina itu masuk banyak duit gitu kan, Iya, karena iya. dia jalur minyak di sana, dia juga Iya. punya natural resource. Kalau nggak ada apa-apa ya kan nggak berkepentingan, tinggal aja kan kayak gitu ya, bisa Ya, jadi dia bisa. nggak bisa tahu. jadi kan. Dia bisa. Gue Rusia juga, yang bohirnya duitnya nggak ada, Wagner nggak ada lagi, gue cabut juga kata Wagner gitu. gue juga belum pernah dengar cerita. Gue nggak pernah dengar sih cerita bahwa si Ukraina ini, nggak tahu Ukraina itu mau gabung NATO, diajak atau dia sendiri mau gabung, kan kita nggak tahu. Kalau diajak sih gue rasa pasti Nggak. negara yang ngajak akan mempertahankan. Tapi kalau cuman dia, gue mau gabung NATO nih, Sebenarnya sih ya kalau lihat rumor, tapi kalau secara rumor. rumornya itu diajak. Oh, diajak join. Diajak join. Karena gini, Amerika sendiri, Amerika dan NATO sendiri itu tidak nyaman dengan leadershipnya Putin sebenarnya. Gitu. Karena Amerika pengen tuh harusnya Rusia itu kayak Gorbachev lah dulu lah gitu kan. Gorbachev itu kan sebenarnya pahlawan Amerika. Kan sama Gorbachev mah perang dingin doang. Ya kan perangnya selesai gara-gara Gorbachev. Gara-gara Gorbachev ya. Iya. Pahlawan kan buat Kalau Amerika. nggak Gorbachev, kita masih perang dingin nih. Nah, Putin ini kan Amerika tuh kan paranoid ya, maksudnya dia udah prediksi, udah analisa segala macam. Nah, Putin ini nih
nilai hasrat ekspansinya itu bisa. Jadi kalau udah kemana-mana, skenario terburuknya adalah Europe by Putin gitu. Oh. Kayak Jerman dulu. Jadi New Hitler tuh si Putin. Itu kekhawatirannya. Amerika. Nah, makanya Amerika main proxy war dengan Ukraine. Ya, Karena Ukraine. Ukraine. Iya, memang benar. Gue kan denger ada beberapa negara yang dekat Rusia juga udah gabung NATO kan, tapi Rusia nggak ngapa-ngapain. Kenapa tuh Ukraina ini jadi penting banget nih? Sampai Iya. gua Karena hajar it's last defense of Russia. defense-nya ya. Nah, Rusia pengennya sebenarnya bukan menguasai sih. Pengen Ukraina jadi buffer negara gue. Buffer aja gitu kan. Itu lo jangan gabung NATO lah gitu. Tapi gue kasih duit lah, gitu ya. Ya udah kayak sekarang aja, maksudnya nggak usah. Cuman masalahnya operasi intelijennya untuk mempertahankan. Kalau Amerika kan bagus ya, Iya. kerjanya struktur gitu loh. Dia bangun ini akhirnya. Dia siapin itu. Ya kayak misalnya roadmap-nya udah ada gitu ya. Roadmap udah ada. Sementara Rusia nggak ada, dan Nggak. dia nggak ada counter intelijennya gitu Dia untuk. punya, dia ini kalau bicara Rusia, dia punya FSB, dia punya ini. Iya. Masing-masing bagus, tapi ya kayak negara kita lah. Kadang-kadang koordinasi interdepartemennya susah. Bener. Kalau itu bicaranya berarti ego sektoral yang jadi itu lagi. Bang Agus dia paling jago, paling paham. Jangan. Prediksi lo, Ah. perang ini kapan selesai? Wah, Unpredictable. unpredictable. 2000 selesai banget sih enggak. Trennya turun mungkin nanti 2000. Lu dapat 25. oh ya. Trennya Dapat turun ya. dapat bocoran nggak kontrak sama Wagner berapa lama? Oh, berapa lamanya? Iya. Tapi buat gue menarik nih yang si kontraktor ini nih. Legion Estanche sama si Wagner. gitu ya. Jadi itu tadi gue tuh bingungnya bohirnya ini tadi. Kan bohirnya Rusia. Iya. Kalau ini kan NATO. NATO duitnya masih kenceng nih. Iya. Gue khawatirnya Rusia nggak ada. Bentar lagi Rusia tuh kolaps gitu duitnya. Walaupun dia masih bisa Iya. pasar gelapnya ya, pasar gelapnya oke. Gue masih punya duit. Gue bisa ini kok negara gue tuh emasnya banyak apa gue bisa bayar. Tapi Putin kan yang dikhawatirkan terakhir itu isu-isunya tuh. Putin tiba-tiba mendadak meninggal gitu. Wah, itu kan lebih liar lagi nih. Gimana? Itu tuh menurut lu gimana tuh? Kayak Kim Jong Un meninggal. Kim Jong Un, kalau Kim Jong Un. Ya, sebenarnya kalau gue sih ya, kalau Ya. skenario Putin meninggal mungkin perangnya besar. Iya ya, karena ininya Iya, karena gini. kuncinya di Putin nih. Iya. Bukan kan sebetulnya rakyat Rusia sendiri kebelah dua kan, ada yang setuju perang, ada yang enggak. Ya. Ukraina pun pasti sama, ada yang setuju gabung NATO, ada yang enggak gitu. Cuma kan pada saat misalnya Putin harus ada suksesinya, entah itu karena dia meninggal atau diganti, penggantinya kan belum tentu pro perang. Iya, betul. Intinya kan akan berhenti pada saat pengganti pimpinan tertingginya udah nggak pro lagi terhadap perang ini. Makanya waktu itu pragmatisnya adalah Putin nih. Nah, jadi Putin ini lagi dijaga banget emang gitu. Bisa aja kan dengan operasi intelijen Oh iya, pasti. gitu kan set gitu. Udah. Tapi kan dia siapin juga pengganti, kan orang lagi curiga dia liatin Putin- Ini Putin beneran apa kagak? Putin boker aja dijagain kan. Dijagain dia. Ya kan kita sering denger tuh entah di film atau cerita gitu ya. Sebetulnya pemimpin presiden negara itu tuh punya kembarannya ya. Iya. Oh iya. Kan ada film apa tuh presiden Amerika gitu, ada dekoynya tuh mobilnya yang dikawal sebetulnya Iya, iya. bukan presiden aslinya, presiden aslinya Yang meledak naik heli Mana gitu udah ya. tahu. Putin katanya ada juga, Benar. pernah ada yang analisa, oh ini kok Beda. tingginya nggak setinggi Putin gitu, Iya. pernah gue baca di berita gitu. Ya, itu kan hebohnya di situ kan. Iya. Dan bagusnya Putin karena dia orang intelijen ya. Ya. Biasanya orang intelijen tuh. Nah, Nah, Putin Ini nggak banyak ngomong ya. jadi ya. satu nggak banyak ngomong, sama dia membangun organisasi internalnya dia itu bagus. Jadi Circle Mirip. ininya dia ini ya. mirip gini. Sebenarnya kalau Amerika kan hebat banget. Tapi kenapa ngalahin Saddam Hussein susah banget? Kenapa nggak kirim operasi intelijen Iya. ninja gitu kan ngebunuh Iya. Saddam Hussein gitu? Nggak segitunya juga gampang. Karena nggak gampang. Nggak Oh. gampang. Amerika sempat mau kirim operasi kapal gitu itu gagal. Nggak gampang karena Saddam Hussein tuh orangnya well prepared. Nah, Putin mirip Saddam Hussein, tapi even more smarter lah ya. Jadi Amerika nggak bisa menang. Yes.
biasa. Gila, Gua seru. jadi tahu ilmu, oh Wagner nih gini. Akhirnya gue tahu kenapa Rusia pakai tentara bayaran. Iya, kenapa pakai? Ini masalah cuan doang, Bang. Sorry, demand dan supply. Demand dan supply. Iya. Tujuannya. Tapi gue sedikit ini nih, Rusia tuh jadi agak, menurut gue ya, jadi agak lembek nih. Jadi bisa jadi nih ya, dengan statistik, jangan percaya dulu. Indonesia itu sekarang di ranking 15 kan, 14-15 kalau nggak salah kekuatan militer. Iya. Itu cuma angka statistik kuantitatif. Betul. Kualitatif, kompetisinya belum tentu. Iya, buktinya di perang Ukraina ternyata dia harus minta bantuan tentara bayaran. Dibantai juga minta bantuan sama si Wagner. Perang itu nggak pernah bisa diprediksi secara Iya, Iya, pasti iya, bisa iya. jadi Amerika pun apa gitu bisa Iya. jadi yang gitu kan ya. Nah, gimana? Gue penasaran di medsosnya Rusia itu Putin dibully nggak ya? Kok lu pakai tentara bayaran gitu? Coba lo bayangin Indonesia perang, Indonesia perang nih. Iya. Jokowi. Tanda kutip Jokowi pakai tentara bayaran. Cemen gitu ya. kagak ada yang berani. Itu Aceh bawa pakai tentara bayaran nih. Kagak ada yang berani nggak boleh Putin. Coba aja. Enggak, gue kayak nggak tahu kan. Mungkin di Instagramnya Rusia begitu bikin bikin anekdot atau bikin ngejek-ngejekin Putin gitu. Kita nggak tahu. Iya, Ya. gitu Atau dia doang. kalau di Amerika kan terbuka ya, presiden dikritik pakai cara yang paling Jijik pun menjijikan gitu, menghina orangnya emang nggak boleh tersinggung gitu kan. Satu ya, Di Rusia mungkin nggak berani, Bang. Nggak berani. Karena langsung hilang. Ya nggak mungkin kok. Ya nggak tahu, gue bayangin Indonesia perang pakai tentara bayaran udah habis deh. Dulu bilangnya alutsistanya bagus. Iya. Ternyata perang pakai tentara bayaran. Komen netizen tuh penting banget ya. Iya. Jadi orang kepancing ke bawah. Iya. Atau Ntar, bisa juga nggak tahu ya ini reason macam-macam. ya ini Bisa juga kan guyonan. itu orang intelijen. Orang intelijen tuh paranoid banget kan. Iya. Dia punya bayangan 10 skenario ke depan. Iya. Bisa juga Putin prepare gini. Gue pakai ini tentara bayaran. Karena bisa jadi Amerika punya skenario akan invasi ke Rusia. Segitu paranoid. Jadi resource-nya dia buat prepare di negara. Ya udah yang sana gue pakai tenaga third party yang cerang. Udah masuk nih ke teritori gue. Gue untuk ancaman yang lain, gue pakai resource gue nih. Dan dengan dia perang tentara bayaran kan sebenarnya tentara Rusia juga belajar. Jadi gini, case-case yang terjadi di Ukraina itu kan sekarang belum bisa monitor, kita pun bisa browsing kejadian ini. Oh, iya, Ini iya. kan case pelajaran juga buat tentara Rusia. Jadi Tanpa gua harus ngorbanin pasukan gue di Rusia sini. sambil belajar nih. Kan ini bang, waktu mau bayar kan bikin ini bang, laporan pekerjaan. Gue perang di jalan Sudirman Ukraina kalah karena ini. Di jalan ini menang. Case-nya apa? Iya, Dijelasin iya. gitu. Baru dibayar. Terus tentara yang bagus-bagusnya dari Wagner kan setelah perang kan mereka Ronin. Oh iya, benar. Iya kan? Masa perangnya selesai nih atau apalah gitu kan? Nggak punya, Ya udah nih. nggak punya bohir. HR-nya Rusia kan caranya ini dibajak nih, ntar dari ini dari sini. Secara itu kan banyak orang Rusia juga. Iya, that's it gitu. Atau sekarang orang Rusia masih mau perang gini-gini, ya udah lo daftar aja ke Wagner ini dapat duit kan. Ya macam-macam lah. Bisa buat bisnis. It's a business Ya, ya. sama kayak di perusahaan. Gila. Cuma bedanya kalau kita gini misalnya gini, ada tentara Wagner nih yang pihak Rusia gitu, tiba-tiba terus dia dibayar pindah ke PRC Amerika gitu kan. Mungkin itu kan profesional aja. Ya kalau di perusahaan kalau tempat itu profesional. Iyalah. Kalau di situ kadang-kadang ada operasi kontainnya buat ngebunuh yang Ya, kan serunya gini bang, gue nggak tahu ya. Mungkin ntar dibikin film. dia cari Kita siapin skenario nih. cari Iya. intelijen yang orang Ukraina kan ada juga orang Ukraina yang ngebelet kan. Bukan Iya. maksudnya dia double agent lah Double apa agent. gitu kan. Ya, Operasi buat ngebunuh ini bisa karena macem-macem, bisa double agent, bisa keluarganya disandera sama Rusia supaya dia jadi mata-mata, macem-macem. Jadi film. Ntar dia- jadi film bang. Ya itulah sisi lain perang. Tidak, itu yang kita bahas. Iya. Ternyata sisi lain. Guys, ini itu apa? kenapa salah satunya gue dari SMP Tertarik sama? iya intinya tuh Iya, guys. cuma film perangnya doang sih. Iya. Tuh guys, jadi hari ini kita dapat pencerahan dari Bro Dito. Sorry, ini kita pendapat yang kita tahu aja ya. Bisa salah,
bisa juga benar. Tapi ada beberapa yang akurat, misalnya cerita temen lo gitu ya. Tapi ini buat info sih, buat nanti lo cari lagi, dalemin lagi, lo googling, lo apa tentang siapa itu legion asingnya Prancis, siapa itu Wagner, kenapa Rusia pakai tentara bayaran, dan seterusnya. Ada nggak orang Indonesia yang jadi pegawai di sana? Nggak tahu gitu kan. Mungkin Wagner tuh identitas palsu, Bang. Aslinya Muhammad Sodikin, kita nggak tahu. Yang operasinya Iya. dikendalikan dari Iya. Depok. Nah, iya, kita nggak tahu, ya kan? Itu film. Ya guys, kita tunggu ntar kalau ada sineas yang bikin. Ternyata di balik Wagner dan legion asing ada apa? Geng di Indonesia. Ada geng ini. Oke guys, untuk hari ini cukup diskusinya sama Bro Dito. Nanti kita cari lagi topik yang menarik lain ya, Dit. Yang nggak ada di podcast lain. Mudah-mudahan nggak ada di podcast lain. Oke, thank you semua. Jangan lupa subscribe, like, share, kilometer tinggi. Bye.